2025, may my life, firmly rooted in God and His love, align with His covenant, a blessing meant to endure for generations. May it thrive in healthy relationships, bear abundant fruit, and expand through His grace. May I be renewed daily in Christ, grow together with others in faith, and reflect His glory, living as He originally intended.
duduk, jangan duduk dulu. Ya, jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu, jangan, iya. Oke. Bilang pada kanan kirinya, welcome home. Kamu cantik hari ini, kamu ganteng hari ini. Bisa duduk, gak apa-apa. Oke. Mungkin ada yang baru pertama kali join di ibadah Next Gen hari ini? Ada? Oke, mungkin yang live streaming. Mungkin Anda baru pertama kali join di ibadah Next Gen. Mungkin sama-sama kita kasih sambutan yang luar biasa. 1, 2, 3. Welcome home. Selanjutnya, mari kita siapkan persembahan. Hari ini kita mau melakukan 2 persembahan. Pertama, persembahan diakonia. Mungkin banyak bertanya, apa sih persembahan diakonia? Yaitu kita memberikan persembahan untuk orang-orang yang membutuhkan, yang di luar sana, yang sakit, yang mungkin ada bencana. Jadi kita yang pertama kita siapkan persembahan diakonia. Mari kita siapkan uang kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur buat apa yang Engkau berikan buat setiap kami. Kami bisa sehat, kami bisa beribadah, kami bisa cukup Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu yang sungguh indah buat setiap kami semuanya. Kalau sebentar lagi kami mau memberikan persembahan diakonia buat orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, biarkan kami mau memberi dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya kami gak akan kekurangan karena Engkau Tuhan yang memampukan, yang melipat-lipat gandakan semuanya. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Musiknya kok berhenti? Iya. Jangan keras-keras ya. Oke, selanjutnya adalah CG. Siapa yang di sini sudah join CG bisa lambaikan tangan. Ya, jadi teman-teman, ayo saya nggak henti-hentinya ngomong kalau ayo join CG. Karena di dalam CG kita bisa bertumbuh mengenal Kristus. Nggak cuma bertumbuh mengenal Kristus, serupa dengan Kristus. Tapi kita bisa mempunyai teman-teman yang sangat banyak sekali. Dan di dalam CG pun kita juga nggak cuma dapat makanan rohani teman-teman. Tapi kita juga dapat makanan jasmani. Ada pizza, ada gorengan atau ada apapun itu. Jadi yuk bila pada kanan kirinya ayo join CG, join CG. Ayo bilang dong, kok gak ada yang bilang ayo join CG, join CG. Oke. Dan hari ini kita ada baptisan, kasih tepuk tangan. Jadi teman-teman kalau ada yang mau dibaptis, nanti kita dibaptisan setelah ibadah Next Gen di lantai 3. Gimana caranya? Bisa hubungi saya nanti sepulang ibadah. Oke? Selanjutnya bagi teman-teman yang sudah mengikuti MSC 1 dan belum mengikuti MSC 2, silakan daftar MSC 2 Next Gen, ada di depan ini. Kalau bingung-bingung bisa tanya leadernya, CGL-nya atau coach-nya gimana cara mendaftarnya. Nah selanjutnya adalah minggu ini di firman ini kita akan belajar yang sangat luar biasa. Kita belajar melayani generasi ini dengan penuh belas kasihan. Serving with love gitu ya. Penuh dengan kasih. Dan hari ini kita akan belajar banyak. Jadi taruh HP kalian, jangan main TikTok waktu firman. Halo. Jangan lihat Instagram waktu firman, jangan lihat YouTube atau main apapun waktu firman. Catat semuanya. Mungkin nanti yang khotbah Kak Ngui nggak tahu, tapi Yesus Maha tahu semuanya. Ada amin. Dicatat malaikat-malaikat. Di sini banyak CCTV. Mungkin CCTV-nya gelap, tapi surga mencatat semuanya. Jadi pastikan kalian mencatat firman-Nya karena ini penting buat kita semua untuk melayani generasi saat ini. Kasih tepuk tangan yang luar biasa dong. Nah selanjutnya kita akan memberikan persembahan seperti biasanya. Antusias semuanya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga memberikan persembahan setiap minggunya. Berkati setiap tangan-tangan memberi, sekali lagi Tuhan, berikan persembahan ini untuk mempelebar kerajaan surga. Kami mau memberi bukan dengan bersungut-sungut, tapi kami memberi dengan rasa sukacita. Karena kami tahu, karena kami percaya, Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami. Bukan saja memberkati dengan materi, tapi kesehatan dan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Yang siap memberi semua katakan amin.
Dan ibadah selanjutnya, ibadah next week teman-teman, akan dilayani oleh PDP Island Delicia. Kasih tepuk tangan dong. Ya, ini orangnya yang worship leader ini ya. Kasih tepuk tangan. Ini ya yang keren, gokil habis. Jadi kalau kalian gak datang, Eman datang ya. Datang terus bisa ajak semua teman-teman kalian. Dan dia juga masih single juga gitu ya. Jadi kalian bisa datang gitu, ajak teman-teman yang cowok-cowok mungkin ayo datang kayak gitu ya. Dengan tema Living Light. Wih keren gitu ya. Oke, dan jangan lupa ada juga servo teman-teman. Teman-teman kalau mau melayani, ayo melayani bersama-sama di Servolution. Dan nanti juga kita ada Bible Adventure. Jadi teman-teman kalau ada punya adik atau punya saudara yang masih kecil gitu, ayo ikutkan Bible Adventure. Sama-sama kita pergi ke Bukit Doa Immanuel. Kita lihat video berikut ini. Shalom parents, hari ini saya sedang berada di tepi Danau Galilea. Dan hari ini saya rindu untuk mengajak anak-anak bergabung di dalam Next Gen Kids Movement Bible Adventure dengan tema Daud atau David. Di sana saya akan menunjukkan seperti apa sih kota Daud, bagaimana kehidupannya secara real melalui pengalaman saya ikut Holy Land pada hari ini. Tanggalnya 15 Maret dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore kami akan membawa anak-anak untuk naik bus, untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, main outbound, seru banget. Dan kami rindu supaya anak-anak dapat mengalami Tuhan secara langsung. Saya daftar Kak Velo. Peserta pertama. See you. God bless you. Kota terbatas. Pernahkah terpikir apa yang bisa diungkapkan oleh jempolmu tentang dirimu? Maaf, maksudnya tentang dirimu. Apakah kamu tipe yang ingin selalu menang? Atau justru tenang saat melihat orang lain senang? Jempolmu bisa saja sibuk stalking mantan. Tapi ia juga bisa membawa support system yang kamu butuhkan. Jempolmu bisa jadi bukti bahwa kamu tidak suka menunda hal baik. Ia bisa cantengan, tapi juga membuat orang lain cakepan, bahkan merasa diperhatikan. Jempol yang sederhana bisa memberi semangat, menjadi alasan pertemuan, dan fokus bukan pada dirinya, tetapi pada orang lain. Jangan sepelekan jempolmu. Ia bisa mengubah potensi menjadi inspirasi. Saksikan jempolmu sebagai wujud kasihmu kepadanya. Jempol in action.
tiada hal yang lain, tiada seorang pun yang mampu menggantikan kasih Yesus di dalam hidup kita. Dari segalanya besar kasih setiamu kepada. Mari angkat tanganmu. Sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan katakan ku sembah Kau, Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. menyembah Yesus Tuhan Raja, kami sembah Kau. Oh, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Kau Rajaku, Yesus, tiada yang lain, hanya Kau yang kami tinggikan. Yesus, Yesus, hanya Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Biar ini menjadi pujian yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Kau satu-satunya bagi kami. Hanya Kau segalanya bagi kami. Dan kami mau memuji nama-Mu. mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku
ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, haleluya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak terima semua pujian, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kami sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Biar Kau terus selidiki hati kami bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Engkau. Bahwa Yesus tetap menjadi satu-satunya Allah dalam hidup kami. Dan kami masih sangat mengasihi Dia ya Bapa. Biar hidup kami yang seperti uap ini menyenangkan hati-Mu. Biar hidup kami ya Tuhan tak pernah sia-sia. Biar hidup kami menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia bagi generasi ini ya Bapa. Kau sedang kami dengarkan firman-Mu. Jauhkan daripada kami hati yang bebal, hati yang keras. Tapi berikan dalam hati kami ya Tuhan hati yang taat, hati yang lemah lembut. Telinga yang cepat mendengar tapi lambat berkata-kata ya Bapa. Sehingga Engkau proses, Engkau bentuk bejana ini menjadi lebih baik lagi. Sehingga kami semakin serupa seperti Kristus ya Bapa. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, urapi lidah bibir hamba yang menyampaikan firman. Biar apa yang hamba sampaikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sederhana tetapi membangun, sederhana dan memberikan semangat dan kekuatan kepada mereka yang telah lesu ya Bapa. Pakai hamba hari ini di dalam nama Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang siap dengan firman kita semua katakan. Amin, amin, amin. Ngomong kanan kirinya, kamu luar biasa. Kasih tepuk tangan luar biasa. Silakan duduk teman-teman. Banyak ya instruksinya.
Siapa yang diberkati hari ini katakan amin. Haleluya. Siapa yang punya adik, masih SD, masih TK, ajak mereka untuk ikut Bible Adventure. Oke, tadi kan iklannya sangat menggoda kan? Halo, saya Velo, saya di tepi Sungai Galilea, asik. Hari ini saya juga akan iklan, halo saya Stephen Ngui ada di tepi Sungai Kalimas. Ingin mengajak kalian untuk jempol in action untuk semua kita melayani, amin. Siapa yang hari ini sudah melayani, angkat tangannya. Kasih tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Yang belum melayani, segera melayani, segera daftar. Ada banyak pelayanan dibuka, kalau kalian pintar make up, bisa kalian daftar menjadi Asher. Kalau kalian pintar nyanyi, segala daftar jadi pendoa. Kalau pintar pendoa, segala daftar jadi PAW. Salah sambung. Enggak teman-teman. Daftar sesuai dengan talenta yang kalian punya. Amin. Hari ini siap dengan firman, katakan amin. Walah. Siap dengan firman, katakan amin. Nah, gitu-gitu loh teman-teman. Sekalipun akhir bulan tetap semangat. Hari ini saya akan memulai dengan sebuah cerita teman-teman. Siapa yang mau saya bercerita, katakan amin. Ya mau gak mau saya akan tetap cerita sih. Suatu saat saya tuh pergi ke Time Zone dengan istri saya dan anak saya teman-teman. Suatu saat kita tuh pergi ke sana. Ada yang pernah ke Time Zone? Oh gak pernah. Sukanya ke itu ya, pasar besar itu ya. Main odong-odong. Suatu saat saya tuh ke Time Zone teman-teman. Kalian tahu kan di sana ada counternya kan? Untuk orang-orang yang isi tiket, tuker nasib enggak, tukar poin semuanya teman-teman. Terus isi kartu di sana semuanya. Nah, saya dan istri saya itu Aaron nggak tahu kemana, mau diganti supaya nggak berisik ya. Sabar ya guys. Minta momen sebentar. Makasih Tober. Untuk yang ditarik bukan ginjal. Kembali ke jalan yang benar. Kelihatan ada, saya itu datang bersama istri saya jalan kan. Saya ke counter tersebut, counternya kan tertutup kotak gitu kan. Nah kemudian kalian tahu kan ada cincin yang besar yang biasanya tulisannya 100 tiket, 50 tiket itu loh. Tahu ya? Pernah lihat kan? Kan besar. Nah masnya itu bawa itu teman-teman. Nah masnya bawa itu terus ditaruh itu di meja. Nah nggak sengaja satu cincin itu jatuh teman-teman. Pluk, 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 pluk. Ya jatuhnya nggak gitu sih. Dia jatuh, nah jatuhnya itu tepat di sebelah kanan dari ibu-ibu. Seorang AI, tante gitu loh teman-teman. Terus saya lihat kan dengan istri saya. Saya tuh berpikir bahwa ketika saya lihat cincin itu jatuh di sebelah kanan AI-nya, tantenya. Ibu ini langsung ambil cincinnya kemudian dikasih ke Mas. Itu ternyata hanya impian seorang hamba Tuhan teman-teman. Saya lihat itu, istri saya juga lihat. Kan tahu apa yang dilakukan tantenya? Tantenya hanya berdiri, pura-pura nggak tahu, menghadap ke Bapa di sorga. Diam saja. Masnya lihat tantenya, saya juga lihat tantenya, istri saya juga lihat tantenya. Istri saya lihat istri saya. Kan toh? Pandangan kami, matanya tidak berbicara, kami nggak ngomong apa-apa, tapi kami tahu apa yang ada dalam pikiran kami masing-masing. Apakah sesusah itu untuk ambil cincin itu teman-teman? Kalau itu tantenya ambil cincin itu, apakah langsung boyoan, rematik? Apakah cincinnya juga seberat satu karung teman-teman, 25 kilo? Enggak berat kan teman-teman. Harusnya itu cuman biasa, jatuh, diambil, kemudian dikasihkan ke Masnya. Dan dia akan mendapatkan ucapan, terima kasih. Kan tuh sesimpel itu, tapi orang itu enggak mau melayani satu sama lain teman-teman. Sesimpel itu, tapi orang itu sangat-sangat enggak mau. Saya tahu tante itu bukan orang yang miskin. Tante itu bukan orang yang tidak berpendidikan. Tapi saya melihat tante itu cukup cuek dan egois. Gak peduli dengan kebutuhan orang lain. Halo. Ngomong kanan kirinya. Jangan kayak tante itu. Saya sedih loh lihat itu teman-teman. Bayangkan kalau tantenya Kristen. Kenal Yesus. Halo. Dan membuat saya berpikir.
Kalau seandainya Yesus ada di posisi itu, apa yang dilakukan Yesus? Ada yang tahu? Kalau Yesus ada di posisi tante itu, apa yang akan dilakukan? Diambil itu pakai kaki, dilempar itu kan emasnya. Ataukah dia ambil langsung kasih aja? Halo teman-teman. Seringkali ini terjadi teman-teman. Coba bayangkan kalau Yesus ada di posisi kita setiap harinya. 24 jam, bayangkan saja Yesus menjadi kita. Hidup kita jadi lebih baik enggak? Halo? Anda tante itu berubah jadi Yesus, mempunyai kelakuan Yesus. Dia tidak akan pernah dihakimi oleh suami istri ini. Anda dia berperilaku baik, saya nggak ada konten khotbah. Anda dia berlaku baik seperti Kristus, percayalah bahwa persoalannya akan jadi lebih baik. Hari ini kita tahu bahwa tahun ini teman-teman, bahwa kita harus menjadi seperti Kristus. Kalau kita ingin seperti Kristus, artinya apakah Kristus juga melayani? Apakah kalau Kristus ada di posisi kita, persoalan kita bertambah baik? Bagaimana cara Kristus mengatasi segala pergumulan dalam hidup kita? Coba kalau Yesus ada di posisi kalian, apakah Yesus pakai helm? Coba lihat Yesus, apakah kalau Yesus di posisi kalian, apakah Yesus akan melawan lampu merah? Coba lihat kalau Yesus di posisi kalian, apakah Yesus marah-marah? Persoalannya apakah Yesus membuat hidup kita lebih baik atau menjadi lebih buruk? Ngomong kanan kirinya dulu. Berubah. Dan di Matius pasal yang ke-26 ayat 20 Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 28 dikatakan seperti ini. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan suatu teladan bagi kita semuanya. Kalau kalian ingin menjadi terkemuka, kalau kalian ingin menjadi besar, kalau kalian menjadi hebat, caranya tidak lain tidak bukan kita itu jadi pelayan. Saya suka ini teman-teman. Mungkin AI itu, tante itu teman-teman, akan mengambil pekerjaan seorang mas-mas di time zone. Tapi apakah dengan melakukan pekerjaan yang hina, melayani orang hina, kita menjadi hina? Belajar dari Yesus, sekalipun Yesus adalah orang yang luar biasa, tapi Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Yesus juga bukan hanya memberikan perintah supaya kita melayani, tapi Yesus memberikan sebuah teladan. Yesus tidak hanya sekedar tahu bagaimana cara menjadi terkemuka dan menjadi hebat, tapi Yesus memberikan sebuah teladan. Katakan bersama dengan saya, teladan. Lebih keras lagi, teladan. Bukan telatan. Yesus memberikan kita sebuah teladan teman-teman. Dari mana? Di Yohanes pasal yang ke-13. Ayat 13 sampai dengan 15. Dikatakan seperti ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Di ayat ke-17 dikatakan seperti ini teman-teman. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus ngomong dengan jelas, bukan hanya orang yang tahu akan bahagia, tapi melakukan apa yang dia tahu. Yesus mengatakan dengan jelas, kalau kita ingin berbahagia, kalau kita ingin terkemuka, kalau kita ingin dipakai Tuhan besar, jalan yang harus kita ambil itu menjadi seorang hamba dan pelayan. Jangan sampai ketika kita melayani Allah atau kita berpikir untuk melayani Allah hanya untuk menaikkan status kita teman-teman. Hanya untuk kita itu show off, hanya supaya kita itu menjadi artis. Semua orang yang melayani di gereja ini semuanya hamba dan pelayan. Amin. Jangan sampai dulu yang bukan siapa-siapa, tapi karena kita melayani di gereja, kita menjadi terkenal, kita menjadi tahu banyak hal, sehingga kita membuat hati kita berubah dan kita berpikir bahwa kita seorang artis. Halo, pelayanan itu bukan performance saudara. Pelayanan itu apa dalam hati kita, kita mau semakin serupa seperti Kristus. Yang mau katakan amin. Alkitab juga berkata dengan jelas, ada seorang namanya Hawa. Hawa itu dengar gak suara Tuhan?
Hawa itu dekat nggak dengan Tuhan? Hawa tahu apa yang diperintahkan oleh Yesus. Hawa mengerti. Tapi yang menjadi masalah teman-teman, tahu banyak hal dan tidak melakukannya sama saja. Hawa menjadi sebuah contoh, tahu, dekat, mengerti, mendengar. Tidak membuat orang berubah. Tapi melakukan apa yang kita tahu, yang kita dengar, itu yang membuat kita itu berbahagia. Amin. Amin. Kan tahu nggak sih kalau AI itu ambil kasih ke emasnya, AI itu akan mendapatkan perasaan bahagia. Kenapa? Bisa menolong orang. Kan tahu nggak sih ada apa? Kalau umpamanya ada di jalan naik sepeda motor, ada orang yang standarnya itu belum dinaikin, terus kalian di sebelahnya aja di stopan, terus kalian ngomong, Pak, Mas, Bu, Kak, standarnya belum dinaikin, terus dia naikin, makasih ya. Kalian sudah menjadi orang yang paling baik di muka bumi ini kan? Kayak kalian paling berjasa gitu. Halo, perbuatan baik yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan itu bukan hanya di gereja saja teman-teman. Tapi kalau kalian punya hati yang melayani, kalian bisa melayani dimanapun. Gereja adalah salah satu tempat untuk kita melayani. Amin. Kalau kalian dengar ini, kalian melakukannya, kalian akan bahagia. Ngomong kanan kirinya, mau bahagia enggak? Halo. Bahkan saya lihat saya sini nyiapkan khotbah ini kan. Saya lihat di TikTok, kata-katanya cukup keras teman-teman. Orang yang gak siap melayani jangan punya suami dan istri. Gitu katanya. Karena suami dan istri itu semuanya soal saling melayani. Hebat gak? Kalau melayani di gereja saja kita sering komplain dan marah. Bagaimana kalian bisa melayani pasangan kalian di masa depan? Apalagi punya anak teman-teman. Ngomong kanan kirinya, mau bahagia enggak? Ngomong kanan kirinya, ayo pelayanan. Tatap matanya ngomong kanan kirinya, insyaf ya, insyaf. Halo. Ini saya suka teman-teman. Yesus membasuh kaki dengan baskom dan juga serbet, kain. Dia pegang semua kaki murid-muridnya. Itu adalah pekerjaan yang paling rendah pada waktu zaman itu. Jadi Yesus ini bukan hanya melakukan pekerjaan pembantu. Tapi Yesus melakukan pekerjaan pembantunya pembantu. Nah maksud saya, Yesus melakukan pekerjaan yang paling hina yang dilakukan oleh orang lain. Toh tetap meskipun Yesus melayani orang yang hina, melakukan pekerjaan hina, tidak mengubah statusnya sebagai anak Allah. Jangan pernah meremehkan dan jangan pernah takut orang berkata negatif kalau kita hanya menjadi asyir di depan. Asyir itu hanyalah orang yang gak bisa melayani apa-apa. Ngapain? Tugasnya modelnya gampang. Cuma halo, halo, shalom, shalom, shalom. Gitu toh. Jangan pernah meremehkan teman-teman. Asyir itu sekalipun kecil dengan hati yang besar jauh lebih berkenan daripada melayani di stage tapi gak punya hati. Halo. Amin. Kasih tepuk tangan untuk tim Asyir teman-teman. Sound juga. Sound itu gak kelihatan teman-teman. Jarang. Tapi dampaknya bisa kita rasakan. Tadi tuh headsetnya rusak. Dampaknya kan. Semua orang pengen pelayanan dan PAW bagus. Kalau kan bisa nyanyi. Saya tuh lagi mencari. Gereja ini lagi mencari WL. Laki-laki teman-teman. Karena laki-laki makin menipis. Gak tahu kemana saja itu kepala keluarga itu. Hanya tinggal Wahyu, Yesaf. Mereka pun sudah mendekati waktu-waktu uzur teman-teman. Waktu-waktu pensiun sudah dekat. Umurnya 50 tahun something itu. Ada Andrew, sudah itu habis teman-teman. Nanti siapa tahu Jason akan jadi WL kan. Pegang gitar, pakai jaket kulit. Thank you Jesus. Segera daftar. Pendoa itu teman-teman, jangan kalian remehkan pendoa. Nggak kelihatan tapi juga berdampak teman-teman. Urusannya dengan malaikat-malaikat di udara. Hebat nggak itu? Malaikat saja diurusi itu teman-teman. Diikat semuanya setan-setan itu roh jahat. Bawa tali rafia itu pendoa banyak. Segera melayani teman-teman. Yesus melakukan itu teman-teman. Dan ini saya sangat suka teman-teman. Yesus membasuh kaki berapa? 12 muridnya. Salah satunya siapa teman-teman? Yusuf. Yudas. Salah satunya yang dibasuh itu Yudas.
Yesus tahu nggak Yudas akan mengkhianati Yesus? Yesus tahu nggak Yudas akan mengkhianati? Yesus tahu nggak bahwa orang ini akan jual? Yesus tahu nggak bahwa orang ini akan mengkhianati? Tapi dia tetap melayani teman-teman. Saya sangat suka ini teman-teman. Ketika Yesus itu jongkok membasuh ini ya, dia nggak ngomong apa-apa loh. Dia nggak lihat ini ya, kamu yang ke-12 ya Yudas, sampai bekasnya semua kakinya semua selesai, nanti tak guyur kamu. Biar semuanya tahu bahwa kamu bawa kaki. Yesus gak melakukan itu loh. Yesus tetap melayani karena dia tertuju bukan kepada Yudas, tapi dia tertuju kepada Yesus, Bapanya di sorga. Berapa banyak di antara kita teman-teman yang melayani bagus di awal, tapi ketika kita diproses kita itu gagal. Jangan pergi, jangan berhenti pelayanan hanya gara-gara kita disakiti. Yesus belajar sekalipun dia sakiti, dia tetap beri yang terbaik. Punyalah komitmen yang kuat. Jangan pernah berhenti teman-teman. Kalau kalian ditegur, kalau kita dievaluasi, kalau kita benar-benar dikasih tahu. Belajar untuk menerima itu sebagai sebuah masukan yang cukup baik. Saya suka ada beberapa, salah satu coach yang berkata, kalau kita ditegur dan kita itu nggak insyaf dan menganggap itu sebagai penghakiman. Artinya kita itu masih cinta kepada kehidupan lama kita yang syarat dengan salah. Halo. Amin. Mau seperti Yesus katakan amin. Yesus tidak sakit hati. Yesus tidak marah. Dan dia tetap memberi yang terbaik untuk Yudas. Yang mau seperti Yesus katakan amin. Alkitab berkata di Matius pasal yang ke-25 ayat 40 berkata seperti ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan, yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk siapa? Untuk Yesus. Tak kasih tahu kalian teman-teman, kalian melayani itu untuk siapa sih? Yang pertama kalian melayani satu untuk Bapa di sorga. Yang kedua kalian melayani untuk orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang dianggap oleh dunia itu hilang. Orang-orang yang benar-benar tidak mengerti antara tangan kanan dan tangan kiri. Jangan pernah berhenti melayani hanya gara-gara ada Yudas. Yesus tidak pernah berhenti melayani. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang disenangkan itu bukan orang, tapi siapa yang disenangkan itu Bapa di sorga. Yesus tidak pernah berhenti. Bahkan dia melayani sekalipun kepada orang yang paling hina. Dia tetap melayani yang terbaik. Halo. Ngomong kanan kirinya. Belajar dari Yesus. Ini cerita cukup seram teman-teman. Yesus ngomong dengan jelas. Tuhan siapa? Kapan? Kamu itu waktu kamu ketika telanjang. Kapan? Kamu itu ketika di penjara. Kapan? Waktu kamu itu lapar dan haus kami itu melayani engkau. Yesus ngomong dengan jelas. Kalau kamu gak melakukannya untuk orang yang paling hina, yang ditolak, yang gak bisa apa-apa. Kamu gak melakukannya untuk aku. Tapi ketika kamu melakukan itu. Hatimu tahu bahwa kita melakukannya bukan untuk manusia tapi untuk Yesus. Setiap pelayanan yang kita lakukan teman-teman. Itu dihargai oleh Yesus. Dan setiap pelayanan yang kita lakukan. Semua itu untuk Yesus. Amin. Tapi sini nangkap sesuatu katakan amin. Kalau seperti Yesus itu standarnya terlalu tinggi teman-teman. Saya kasih sebuah contoh yang akan kalian mengerti. Di Alkitab ada perumpamaan orang Samaria yang murah hati teman-teman. Katakan bersama dengan saya, orang Samaria yang murah hati. Satu orang saja, itu di Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37 teman-teman. Itu ajaran Yesus yang paling kuat. Kalau menjadi seorang Yesus itu sangat susah. Kalian tak kasih tahu, ada seorang Samaria, orang biasa yang mendekati dan belajar seperti Kristus. Kalau kalian baca cerita ini terlalu banyak. Saya akan minta volunteer saja untuk memperagakannya teman-teman. Bisa minta saudara Jordan? Maju ke sini. Sini, Jordan. Gawanteng nih, Re. Kasih tepuk tangan dulu untuk Jordan. Hadap ke tempat nonton. Ini coba, ini anggap aja sebagai orang yang habis dirampok, dipukuli. Oke, siapa yang mau pukuli Jordan? Dia mukul dia yang patah tulang. Dipukuli, dirampok, diajar. Kamu duduk. Itu bukan.
Iya, tidur. Kan habis dirampok, nggak mungkin kamu tertawa kayak gini. Dirampok, wajahnya nggak melas, jangan terlalu ganteng. Ya, tidur. Teriak, Ayo, lo habis dirampok, Jor. Kamu habis dipukuli, dirampok, diinjak-injak. Sudah hartamu habis. Ayo, Ayo, teriak. Yang keras, tolong, gitu. Ada satu orang, ya kan? Anggap ini orang yang dirampok, teman-teman. Habis-habisan dipukuli, berdarah semua, teman-teman. Compang-camping semuanya. Wih, mentang-mentang Jordan, sepatunya Air Jordan juga. Dirampok kok masih tetap kaya. Pertama lewat ini ya, teman-teman. Seorang imam. Lewat ini, teman-teman. Anggap itu seorang pendeta, teman-teman. Wah, ada orang yang dirampok di jalan, terus dia lewat saja. Kamu tolong gitu. Kalian kalau dengar suara ini mau nolong orang kayak gini. Tolong, pikir penampakan, teman-teman. Sakit. Tolong gitu. Orang imamnya Tuhan lewat itu loh. Enggak peduli dia. Tolong gitu. Ya sudahlah, mati aja kamu gini. Satu. Ada lagi orang Lewi, teman-teman. Orang Lewi itu orang-orang yang dipilih satu suku untuk melayani Allah. Contoh itu Wahyu, gitu ya. Wahyu naik Honda Blade, belakangnya dia Jason, ya kan? Naik sepeda ontel, mereka barengan gandengan tangan. Mereka lewat, lagi tolong. Bagus, lumayan mendalami. Ya, Esti bisa keyboardnya dipukulkan supaya jadi agak mendalami gitu. Karena kurang mendalami, dia masih bisa senyum-senyum ini. Atau Esper bantu saya untuk taruh meja di bawah kepalanya. Kemudian suku Lewi itu lewat, teman-teman. Suku Lewinya lewat terus. Dibiarin. Alkitab ngomongkan, dibiarin ini orangnya, teman-teman. Tapi ada satu orang yang melewat, namanya orang Samaria. Samaria itu kan tahu, teman-teman. Samaria adalah suku atau orang-orang yang dipandang rendah oleh orang Israel. Kenapa? Nggak level. Kan orang Samaria ini hanya simple, dia lewat itu. Walah, sak noere orang ini. Aduh, mau mati ya. Dia hanya tergerak oleh belas kasihan, teman-teman. Dia angkat itu, dikasih obat. Kamu nggak apa-apa. Ngapain kamu di sini? Ayo pulang yuk. Panggil berdiri Jordan. Berdiri. Terus dia sudah nggak apa-apa. Terus dibawa ke hotel. Terima kasih Jordan. Kasih tepuk tangan buat Jordan, teman-teman. Jordan masih single, 28 tahun, sales besi karatan, dan sekarang sudah pindah sebagai sales import ya, import ekspor. Yang mau import ekspor segera ke Jordan. Asik. Terus kemudian saya kembali lagi, orang Samaria itu melihat itu, teman-teman. Kan tak kasih tahu, teman-teman. Kita boleh jadi pendeta, kita boleh melayani Kristus, tapi kalau tidak ada belas kasihan di dalam hati kita, pelayanan kita akan sebatas rutinitas. Kenapa saya bilang itu rutinitas, teman-teman? Orang Samaria ini orang biasa yang memberi yang terbaik untuk orang yang dipandang rendah. Orang Samaria ini orang biasa yang cinta Yesus dan cinta generasinya. Saya suka ini, teman-teman. Dia bukan hanya menolong, dia bawa itu ke hotel, dia tunggang itu kasih transport, dia kasih itu duit. Yang artinya apa sih, teman-teman? Orang yang punya belas kasihan ketika dia melayani, dia akan memberi yang terbaik. Dia nggak pernah hitung-hitungan kepada Yesus. Dia nggak pernah hitung-hitungan karena dia tahu apa yang dilakukannya itu semua untuk Yesus. Halo? Berapa banyak di antara kita yang melayani masih hitung-hitungan, teman-teman? Berapa banyak di antara kita yang melayani masih hitung-hitung? Kita kasih tahu kalian, teman-teman. Kayak melayani bukan supaya gereja ini nggak ada kerjaan. Tapi kita melayani, teman-teman, semua itu untuk Yesus. Kita melayani untuk orang-orang seperti Jordan itu loh. Yang gak tahu apa-apa, yang lagi kesusahan, dan kita berikan yang terbaik. Bayangkan kalau kita semua punya motivasi yang seperti itu. Tidak hitung-hitungan, tetap beri yang terbaik. Percayalah bahwa hidup kita akan semakin memuliakan dan semakin serupa seperti Kristus. Yang mau katakan amin? Halo? Apakah kita mau belajar, teman-teman?
orang Samaria ini lebih baik daripada pendeta. Orang Samaria ini lebih baik daripada orang yang sudah melayani. Hari ini saya juga berbicara kepada orang-orang yang sudah melayani. Orang-orang yang menjadi punya status dan jabatan. Jangan sampai kita kehilangan belas kasihan yang datangnya dari Allah. Kenapa kok kita itu melayani? Jangan sampai kita itu lupa. Karena tanpa kasih, semua itu akan sia-sia. Pelayanan kita sebesar apapun tanpa kasih, semua itu akan sia-sia. Dan Alkitab juga ngomong kan, pada akhirnya Yesus bertanya, siapakah yang menurut menjadi sesama bagi orang yang jatuh ke dalam penyangan itu? Ahli Taurat menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Bukan hanya tahu mana yang baik. Banyak hamba Tuhan atau banyak pelayan Tuhan tahu mana yang baik. Tapi dia hanya tahu apa yang dia baik, tapi gak pernah melakukan apa yang dia tahu. Orang Samaria ini kenapa dia bisa tahu sesama manusia? Karena dia sudah menunjukkan belas kasihannya. Dari mana kita tahu Yesus mengasihi kita? Karena dia sudah turun dari dunia, mati bagi kita dan disalib supaya kita punya kehidupan. Dari mana orang tahu kalau kita penuh dengan belas kasihan? Bukan hanya tahu, tapi mereka bisa merasakan setiap pelayanan kita lakukan. Amin teman-teman. Ngomong kalian kini belajar dari orang Samaria. Tak kasih tahu kalian teman-teman. Suatu saat saya itu makan di warung belakang gereja teman-teman. Saya itu makan, saya suka makan sendirian. Jadi saya itu makan, saya itu duduk. Kemudian ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu datang teman-teman. Jalan bawa roti. Saya itu makan di warung. Karena warungnya touchscreen, ya saya pilih ini. Ayam, telur, dada jagung. Saya pilih itu, saya makan. Saya kaget ada seorang ibu yang bawa roti teman-teman. Dia itu makan. Bu, saya makan. Makan apa? Nasi dan sop saja. Sup. Itu saja teman-teman. Terus ditanya, berapa harganya? 6.000. Kan tuh sekali makan dia bayar 6.000. Saya lihat itu, saya itu mau bayari teman-teman. Tapi berhubung saya itu gak bawa uang. Saya hanya bawa uang sedikit. Kan gak lucu. Bu, saya bayarin. Terus kemudian saya bayar, saya keluarin uang. Uang saya gak cukup, utang dulu ya bu. Itu gak lucu Paul. Saya itu diam, saya lihat. Ya apa sih terjadi. Saya suka ini teman-teman. Ibunya bayar 6.000. Terus ibu yang punya warung itu ngomong seperti ini. Jualan apa bu? Oh jual roti. Saya bisa beli rotinya bu berapa? 15.000. Oh ya saya beli satu bu. Saya tahu dia nggak melihat rotinya, dia masih belum tahu rotinya seperti apa. Tapi dia memberi itu kan hanya kasihan saja. Dia kasih itu uangnya 15.000, kan dia makannya 6.000, jadi dia kasih 9.000. Dia pulang, ibunya ngomong ke istrinya, ke suaminya, kasihan ya orang itu. Kita kasih tahu teman-teman, tidak ada satu orang pun di sini yang tidak bisa melayani. Tidak ada satu orang pun di sini yang gak punya apa-apa untuk kita bisa memberkati generasi ini. Saya diberkati teman-teman. Hingga pada suatu saat saya itu jalan. Ketika hari itu saya itu merefleksikan diri saya itu merenung. Apakah saya itu masih cukup baik sih? Hingga kejadian itu membuat saya sadar. Iya ya, jangan sampai saya menjadi hamba Tuhan. Jangan sampai saya itu punya jabatan. Tapi saya sudah kehilangan belas kasihan. Maka itu saya bilang kan, melayani itu bukan hanya di gereja teman-teman, di luar sana itu. Suatu saat saya itu jalan, terus ada salah satu security datang kepada saya. Karena dia lihat ID card-nya Cindy, itu kotaknya bagus. Dia itu, kok boleh nggak saya pingin tahu di mana belinya? Boleh nggak saya minta satu? Supaya aku tahu, bukan minta. Di mana belinya supaya aku bisa beli. Saya tuh lupa beli di mana teman-teman. Tapi perkataan dari bapak ini saya tuh nggak bisa lupa. Saya tuh coba cari kemana saya belinya. Saya itu lupa. Hingga tuh suatu saya itu ke Galaxy Mall. Saya lihat persis seperti itu teman-teman. Saya belikan nggak sampai 10.000 teman-teman. Saya kasihkan. Orangnya senang. Terima kasih aku kayak mendapatkan uang 1M. Thank you. Hingga pada waktu itu teman-teman, saya bisa merasakan perasaan orang Samaria itu teman-teman.
Saya bisa merasakan orang yang pemilik warung itu loh. Bahagia kalau kalian melakukan. Saya itu gak kasih banyak, gak sampai 10.000 teman-teman. Tapi kebahagiaannya aku terima itu banyak. Kan tak kasih tahu kalian teman-teman. Kita itu gak pernah bisa kasih banyak kepada Yesus. Pelayanan sebesar apapun tidak akan pernah bisa disandingkan dengan pelayanan yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Maukah kita itu hitung-hitungan? Maukah kita itu hitung-hitungan terhadap Yesus sudah diberikan yang terbaik untuk hidup kita? Halo? Dan saya sadar, saya menjadi orang yang baik. Bukan karena orang-orang Kristen, tapi orang yang beda agama itu memberkati hati saya. Bahwa orang yang berbuat baik, itu harus ada di dalam kita. Karena berbuat baik itu sama seperti Kristus. Amin. Amin. Kita kasih tahu teman-teman. Kalau kita melakukan pelayanan untuk orang yang besar. Contoh kalau Pak Yusuf atau Pak Kaleb. Kok Kaleb minta sesuatu dari saya akan mudah kasih teman-teman. Itu orang yang gak dipandang. Itu ya bahkan minta sesuatu. Bahkan itu orang yang seringkali kita lupakan. Mau gak kita itu beri yang terbaik untuk orang-orang yang seringkali dilupakan. Kalau kalian melakukan pelayanan berbuat baik kepada orang yang berjasa kepada kalian itu mudah. Orang dunia pun bisa. Tapi Yesus sudah memberikan kita teladan. Dia melayani kita. Dia memberi yang terbaik. Bahkan sebelum kita itu melayani dia. Dia mati bagi kita. Bahkan sebelum kita itu tahu. Mau gak kita itu punya hati yang benar. Bahwa untuk inilah aku tuh melayani. Untuk orang-orang yang berdosa. Untuk Yesus. Dan aku mau beri yang terbaik. Halo teman-teman. Kalau hati kita seperti itu percayalah teman-teman. Kita akan menjadi lebih baik lagi. Yang mau katakan amin. Saya akan cerita sebentar teman-teman. Mau dengar cerita lagi teman-teman? Siapa yang di sini punya anjing peliharaan? Atau punya peliharaan anjing atau kucing? Atau singa? Naga? Yang saya tahu Wahyu pelihara dinosaurus. Jenisnya Raurus. Halo, kalian semua punya peliharaan? Contoh ya peliharaan anjing gitu teman-teman. Kalian cinta pada jempat tangan pertama. Wajahnya lucu gitu. Kento ketika kalian bawa itu pulang. Ketika dia menggonggong, rame. Persis enggak? Apa yang kalian lakukan? Gak apa-apa, suaranya gak mengganggu. Tak suruh diam. Kalau dia lapar, kalau dia haus, kalian akan ingat kan? Bahkan harus divaksin. Harus benar-benar dikasih obat. Terus kalau dia buang kotoran teman-teman. Di dalam rumah, apa yang kalian lakukan? Kalian akan bersihkan kan? Gak perlu disuruh pendeta kan? Kalau buang kotorannya dia bahkan di kamar kalian gak akan marah kan? Pergi sana kamu dasar anjing gak tahu diuntung. Kalian akan memberikan yang terbaik kan teman-teman. Tak kasih tahu lah kan teman-teman. Kalau dengan anjing saja kita bisa kompromi dan menjadi baik. Bagaimana kita dengan manusia yang dicintai oleh Yesus. Renungkan itu. Kalau untuk anjing saja kita itu bisa kompromi. Bisa beri yang terbaik. Bisa mengerti. Bagaimana dengan kita kepada manusia yang lain. Apakah kita itu mau mengerti, mau melayani, mau beri yang terbaik. Halo, ngomong kanan kirinya. Kamu lebih baik kan dari Halo. Ngomong kanan kirinya lagi. Insya Allah guys. Dan bagaimana sikap kita teman-teman ketika kita melihat orang yang kesusahan? Apakah kita melarikan diri? Apa enggak mau aku sudah pelayanan? Orang di gerejaku sama saja. Iyalah semua manusia sama kalau enggak malaikat. Saya suka kata-katanya dari Stephen Furtick teman-teman. Sama-sama Stephen beda marga aja. The greatest indication of your relationship with God is how you treat others. Indikasi yang terbaik untuk kita tahu bahwa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang lain atau sesama manusia.
Semakin kita bisa mengerti, semakin kita bisa mengampuni, semakin kita bisa menerima. Artinya semakin dekatlah hubungan kita dengan Yesus. Kenapa teman-teman? Kasih. Alkitab ngomong dengan jelas. Di Galatia pasal yang ke-5 sampai 13 sampai 15 katakan seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Alkitab ngomong dengan jelas, seluruh hukum Taurat tercakup satu firman ini teman-teman. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Satu hukum Taurat hanya dirangkum oleh satu kalimat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini saya ingin ngomong apa sih teman-teman? Kalau kita melayani, pastikan karena kita itu cinta. Jangan hitung-hitungan. Beri yang terbaik untuk apa sih? Untuk Bapamu di sorga dan untuk orang-orang yang berdosa. Maka itu layanilah. Amin. Amin. Saya akan tutup dengan ini. PAW bisa maju ke depan. Teman-teman bisa bangkit berdiri. Saya akan tutup dengan ini teman-teman. Alkitab ngomong dengan jelas. Orang Samaria itu gak punya nama. Orang Samaria itu dia melakukan apa yang dia punya. Kalau dia punya banyak, saya percaya bahwa dia akan titipkan uang lebih banyak lagi di hotel. Tapi dia gak punya banyak. Yesus juga gak punya banyak, dia hanya punya baskom dan kain. Kita semua bisa melayani, kita semua bisa memberkati generasi ini dengan apa yang kita punya. Tidak harus kita itu hebat dulu, tidak harus kita itu kaya dulu. Yang penting itu mau dan mau belajar. Mau dibentuk. Saya juga dulu tidak mungkin langsung kayak gini teman-teman. Saya itu mau aja. Dari kecil. Tugas konsumsi. Dari kecil pendoa. Gak ada orang tahu. Tapi saya melakukan ini dengan hati yang tertuju kepada Yesus. Disakiti bolak-balik. Tidak dianggap, diremehkan. Sudah sering. Tapi saya tahu hati saya. Saya tahu bahwa saya melayani hanya untuk Bapa dan untuk manusia. Saya mengasihi mereka. Kalau sama seperti Yesus yang harus melayani Yudas. Yudas tidak pernah berhenti membuat Yesus berhenti untuk melayani. Petrus tidak pernah membuat berhenti Yesus. Bahkan seluruh murid-muridnya 12 meninggalkan dia. Dia melayani sendirian pun dia tidak membuat berhenti. Orang Samaria ini juga melayani sendiri teman-teman. Tapi sendiri bukan berarti dia tidak dilihat oleh Bapa. Meskipun orang Samaria ini gak punya nama. Meskipun orang Samaria ini gak ada orang yang tahu. Tidak ada Instagram pada waktu itu. Tidak ada TikTok. Tidak ada YouTube. Tapi dia tahu bahwa ada sorga yang melihat dia. Setiap jerih payah kita, setiap lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Allah sudah memperhitungkannya. Yang mau katakan amin, melayani. Dan saya akan tutup dengan ini teman-teman. Ada sebuah kesaksian saya sudah izin orangnya. Namanya Vera. CGL di timur. Kan tak kasih tahu teman-teman. Dia punya kelainan di jantung. Jadi irama jantungnya itu beda. Dia juga punya penyakit autoimunnya. Dia keluar masuk rumah sakit. Tapi saya sangat suka ini teman-teman. Dia masih melayani jadi usher. Dia masih melayani di gereja. Tidak kelihatan kan? Kalian bahkan tak sebut namanya, kalian gak tahu siapa itu. Bukan orang terkenal. Tapi orang yang sepertinya dilihat Yesus. Tidak pernah ngomel. Tidak pernah marah. Tidak pernah komplain. Orang ini sudah beri yang terbaik. Sekalipun dia sakit, sekalipun gak ada obatnya, sekalipun keluar masuk rumah sakit,
Tapi tetap dia melayani dengan kerendahan hati. Tak kasih tahu kalian teman-teman. Untuk jadi hebat di mata Allah gak harus tampil. Untuk menjadi hebat di mata Allah gak harus terkenal. Punyalah belas kasihan, lakukan apa yang terbaik untuk generasi ini. Tuhan akan memberkati kalian. Kok kenapa kenapa kok harus melayani sih? Aku enak sendiri. Iya gak apa-apa. Tapi kan gak akan pernah menemukan bahagia. Alkitab ngomong dengan jelas, Mordekai. Alkitab ngomong bahwa Mordekai adalah orang yang punya jabatan kedua setelah Raja Ahasiweros. Artinya dia raja, bawahnya sedikit itu Mordekai. Tidak ada orang yang punya jabatan lebih tinggi daripada Mordekai. Kan tahu apa motivasinya dia berhasil? Alkitab ngomong dengan jelas, karena dia mengikhtiarkan yang baik dan berbicara tentang keselamatan bagi bangsanya. Untuk apa kita itu melayani? Untuk apa kita beri yang terbaik? Supaya banyak orang yang berdosa kembali kepada Yesus dan generasi ini menjadi lebih baik. Allah tidak pernah tidak melihat orang-orang dengan rendah hati, hati yang besar, punya belas kasihan dan melayani tanpa pamrih. Orang Samaria itu belum tentu dibalas teman-teman. Tapi orang Samaria itu sudah memberikan hal yang terbaik yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang yang kerampok itu. Orang Samaria itu mungkin lupa teman-teman. Kapan terakhir kali dia melayani? Karena terlalu banyak perbuatan baik. Tapi orang yang dirampok itu, orang yang hancur-hancuran itu, tidak pernah akan lupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang Samaria itu. Orang Samaria ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. History maker yang mungkin tidak dilihat orang, tapi jadi berkat. Vera mungkin nggak tahu orang siapa dia. Tapi dia sudah jadi berkat untuk kita semuanya. Dan namanya diingat oleh Yesus. Moga kita itu melayani dengan hati yang benar. Bahwa kita melayani karena cinta. Kita melayani karena untuk memuliakan Bapa. Dan untuk menyelamatkan yang terhilang. Lihatlah bahwa Allah akan memberkati setiap apapun yang kita lakukan. Kalau kita punya hati yang seperti itu. Layanilah keluarga kalian. Layanilah teman-teman kalian. Melakukan pekerjaan hina dengan hati hamba. Tidak membuat kita menjadi hina. Tapi membuat kita semakin serupa seperti Kristus. Amin. Amin. Mari tutup mata kita, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan. Kau meteraikanlah firman. Jadikan kami melayani ya Tuhan. Hati pelayan, hati hamba itu ya Tuhan. Benarlah apa yang Engkau katakan ya Tuhan. Untuk menjadi terkemuka, untuk menjadi hebat. Kami harus punya hati hamba ya Bapa. Seperti Kau pakai Mordekai, kami tahu Engkau Allah juga akan memakai kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang besar, belas kasihan seperti Kristus. Bahwa kami mau melayani seperti Kristus. Bahwa kami mau melayani apa yang kami punya. Kami mau melakukannya ya Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu ya Bapa. Tapi kami melakukan apa yang kami tahu ya Tuhan. Sehingga kami berbahagia ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan menyelamatkan generasi ini ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Pakai kami ya Tuhan melayani tidak pandang bulu ya Bapa. Orang-orang yang hina. Orang-orang yang tidak lihat oleh dunia. Orang-orang yang bahkan dunia berkata orang ini cupu tidak bisa apa-apa. Kami mau ada di sana. Kami mau jadi perwakilan Kristus. Kami mau menjadi pahlawan tanpa tanda jasa ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa ya Bapa. Apapun nanti ke depan konflik. Apapun yang akan terjadi teguran ya Tuhan. Tidak akan membuat kami berhenti melayani. Bahwa teguran itu baik untuk setiap daripada kami. Kami adalah satu keluarga. Kami rindu ya Tuhan. Setiap para pelayan tempat ini. Setiap ministry ada tempat ini ya Tuhan. Menjadi semakin lebih baik. Kami semakin serupa seperti Kristus. Gereja ini tidak sempurna. Setiap pelayanan tidak sempurna. Tapi biarlah Yesus yang menyempurnakan kami ya Tuhan. Setiap daripada kami punya talenta yang berbeda. Tapi biarlah ya Tuhan Engkau satukan kami ya Tuhan. Sehingga setiap talenta boleh melayani dengan maksimal. Usher, pendoa, PAW, multimedia, sound. Ya Tuhan semuanya menjadi satu ya Bapa. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Semua supaya Bapa dimuliakan. Supaya orang-orang yang berdosa datang ke tempat ini. Mereka mengalami Kristus. Mereka mengalami zaman. Mereka mengalami kasih Kristus ya Tuhan. Pakai kami, hidup kami yang sebentar ini ya Tuhan. Pakai kami masa muda kami. Pakai kami tidak perhitungan. Pakai kami beri yang terbaik. Bukan supaya gereja ini tambah besar. Tapi kami cinta Yesus. Kami cinta orang-orang berdosa. Kami cinta generasi ini ya Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus ya Tuhan. Siagala-bala-bala-bala akan kedua tangan kalian. Siagala-b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 ala. Segenap hidupku
Kalau kalian tahu kalian sudah melayani, tapi kalian kehilangan belas kasihan. Kalau kalian tahu kalian sudah melayani, tapi kalian hitung-hitungan, kita kehilangan motivasi. Mari kita kembali ke Yesus. Kalau kalian belum melayani, mari kita sama-sama untuk kita bukan hanya mendengar dan tahu, tapi kita mulai melakukan apa yang kita tahu dan apa yang kita dengar. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Sehingga pada akhirnya kita semakin serupa seperti Kristus. Sehingga pada akhirnya orang tidak hanya tahu agama kita. Orang tidak hanya tahu jabatan kita. Tapi orang tahu dan dapat merasakan Kristus ada bersama dengan kita. Mari kita taruh segala permasalahan kita. Jangan melayani ketika kalian sudah tidak ada masalah. Jangan melayani ketika kalian sudah kaya. Justru ketika kita nggak punya apa-apa, di dalam masalah kita bisa melayani. Bukankah itu suatu kehormatan? Jangan melayani pilih-pilih. Siapa yang ingin kita layani? Tapi bukankah Alkitab berkata, ketika kita melakukan untuk orang yang paling hina, kita melakukannya untuk Yesus. Kita ambil komitmen lagi. Kita angkat tangan kita nyanyikan dengan senap hati kita. Hanya ini Tuhan, pakai kami Yesus. Thank you Jesus. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersama. Ini doa kami ya Tuhan. Permohonan kami, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biar ini jadi doa kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami. Sebagai alatmu seumur hidupku. Kasih tepuk tangannya luar biasa bagi Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu, ubah kami, kami mengasihi Engkau. Jadikan kami anak-anak next gen yang semakin serupa seperti Kristus. Hati yang melayani, hati sebagai hamba. Di dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Yang percaya dan berkati, mari kita semua katakan amin, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Untuk siap teman-teman yang belum melayani, segera melayani. Ada jempol in action. Kalian bisa klik melalui website. Kalian bisa daftar di sana. Apapun pelayanan kalian, kalian bisa ikut. Mau jadi usher boleh, mau jadi pendoa boleh, mau jadi PAW ada seleksinya. Oke, mau multimedia juga boleh, S-Pro juga boleh semua teman-teman. Amin. Kalau kalian kirinya, ayo melayani bersama-sama. Dan kita nggak kerasa bahwa ini sudah akhir bulan. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada hari ini teman-teman. Bulan ini maksudnya. Yang berulang tahun di bulan Februari, angkat tangannya tinggi-tinggi. Sergio lagi berdoa. Siapa yang berulang tahun teman-teman? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya itu ada. Feli ya. Feli, oh iya ya Feli ulang tahun dia. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada lagi? Gak kelihatan saya. Ya bisa angkat kedua tangan kita doakan yang berulang tahun teman-teman. Semoga ini tahun terakhir mereka jomblo. Tahun ini mereka akan dibebaskan, tahun Yobel. Februari, tahun depan mereka akan Valentine bersama-sama. Asik. Rancak banget ya musiknya ya. Oke, kita akan angkat tangan kita doakan mereka yuk.
Bapak kami ucap syukur setiap saudara-saudara kami ya Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Kami berdoa biar hati mereka penuh dengan kasih, hati mereka ya Tuhan penuh dengan penerimaan, gambar diri mereka utuh pulih, dan nama Yesus dimuliakan hidup mereka ya Tuhan. Berkati setiap mereka yang berulang tahun, Engkau jamin masa depan mereka ya Tuhan, bahwa masa depan mereka sungguh ada dan harapan mereka tidak pernah hilang. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, pasangan hidup mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, keluarga besar mereka ya Tuhan, studi mereka, biar apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Engkau Allah yang menyertai ya Tuhan, biar sampai selama-lamanya tahun-tahun boleh berlalu, tapi mereka akan tetap ada di hatimu, mereka akan tetap ada di rancanganmu dan rencanamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, kami mengasihi mereka dan kami serahkan mereka semua ke dalam tanganmu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kalian. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Pakai kami ya Tuhan selama kami hidup. Pakai kami ya Tuhan menjadi alat-Mu ya Bapa. Orang-orang yang penuh dengan belas kasihan, orang-orang yang memberkati sesama kami ya Tuhan, orang-orang yang cinta Engkau ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih Bapa, penuhi kami dengan karakter Kristus, dan penuhi kami dengan berkat dari Allah Roh Kudus ya Tuhan. Roh Kudus yang mengisyapkan kami, membuat kami semakin kuat, memulai dengan roh dan berada dalam roh ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan, siapa apapun yang kami perbuat. Berikan kami kesehatan, berikan kami perlindungan, sempurna ya Tuhan. Shalom, shalom, nothing is missing, nothing is broken. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat, baik kita semua katakan, amin, amin. God bless you guys.